Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam materi tanda-tanda atau alamatu yaumil akhir ya. Tanda-tanda hari akhir ya, yang mana telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, tentang bagaimana ya, hikmah Allah dan tujuan Allah menciptakan makhluknya terutama manusia ya. Kemudian kita masuk ke dalam tanda-tanda kecil ya, hari akhir yang mana sudah terjadi pada zaman Rasul ya, sampai ke zaman tabi'in ya. Kemudian dilanjutkan ya dengan tanda-tanda sedang hari akhir ya, yang telah kita bahas sebelumnya ya. Ada 4 tanda ya, dari munculnya fitnah, kemudian bagaimana ya dengan tanda-tanda lainnya yang patut kita waspadai ya. Ah, agar kita mengingat ya hakikat terjadinya hari akhir ya. Sekali lagi ya, Anda ingatkan bahwa banyak orang terlena ya, atau tidak sadar lebih tepatnya terhadap tanda-tanda hari akhir ini ya. Maka dari itu ya, kita waspadai apa yang terjadi di sekitar kita, yang mana kita bisa indikasi dengan tanda-tanda di akhir. Nah, maka kita mempelajari materi ini untuk kita mengetahui ya, sudah sampai mana sih tanda-tandanya gitu. Wah, udah banyak yang terjadi ternyata. Wah, kita harus lebih hati-hati ya, karena ya semakin munculnya ya fitnah, tanda-tanda hari akhir, maka zaman semakin mendekati hari kiamat juga ya. Kita masuk masih di tanda-tanda sedang ya, yang mana tanda-tanda ini ya muncul di zaman ya kita atau di zaman sekarang ya. Nah, atau di zaman penulis kitab ini ya. Nah, dari penulis kitab ini yang hidup di antara abad 19 dan 20 ya. Dan mungkin terjadi juga di zaman kita sekarang ya, bahkan lebih banyak lagi, lebih berkembang lagi ya. Nah, kita masuk ke tanda-tanda kelima, tanda-tanda sedang ya. Ketika para wanita yang berpakaian namun seakan-akan seperti tidak berpakaian ya. Nah, maksudnya gimana, Set? Berpakaian tapi nggak menutup aurat atau gimana? Ya, nanti kita akan bahas seperti apa yang masuk dalam ya tanda yang kelima ini ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, "Sinfani min ahlin nar, lam arahum qaumun ma'ahum." Ya. Nah, aku melihat ada 2 tanda di kaumku yang mereka itu dari penghuni neraka. Ya, aku belum lihat di zaman kita sekarang. Ya. Nah, yaitu ya kaumun ma'ahum jiyatun ka'aznabil baqari yadribuna bihan nas. Ya, yaitu ketika ada sebuah kaum atau ya pada suatu kaum yang memiliki pecut seperti ekor sapi ya, yang digunakan untuk memukul manusia. Ya, kalau zaman sekarang itu bisa buat kerja rodi ya. Ini sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW ya, akan datang nanti suatu kaum yang kerjaannya mereka itu ya memukuli manusia dengan pecutan seperti ekor sapi ya. Nah, walaupun dalam fikih hudud ya, telah disyariatkan ya ada jaldah ya, pecutan ya kepada ya uh, haddul qadzaf ya, orang yang menuduh berzina, atau ya, orang yang berzina juga ya kan dipecut ya. Nah, namun makin merajalela meraja sampai ya zaman penulis kitab ini ya, banyak sekali yang terjadi ya. Mungkin di zaman kita sudah hilang ya, sudah jarang ya, Afan, bukan hilang, mungkin jarang, kita nggak ketahui aja ya. Nah, kemudian yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatur ru'usuhunna kaasnamitil kaasnimatil bukhtil ma'ilah ya. Nah, kemudian ya golongan yang kedua yang belum ada pada zaman Rasulullah SAW ya. Ketika seorang wanita ya yang berpakaian namun seperti tidak berpakaian ya.
condong dan mencondongkan. Maksudnya apa condong mencondongkan? Menonjolkan lekuk-lekuk tubuhnya. Ya. Nah, mumilat itu menarik perhatian, ya, mencondongkan sesuatu, ya, menarik perhatian atau mencondongkan sesuatu. Itu mumilat, ya. Mailatun, ya. Nah, ruusuhunna, ya. Mailah itu artinya sebetulnya terisi, ya, terisi, ya, atau menonjol. Nah, ini seperti yang pernah kita bahas di pertemuan yang lalu, ya, tentang rambut wanita yang seperti apa, konde apa, saya nggak tahu namanya, ya, yang dikuncir dua kemudian menonjol, ya, nggak boleh pada zaman sekarang, ya, karena itu termasuk dari lekuk, ya, karena rambut itu kan aurat. Ketika lekuknya terbentuk, itu yang disebut juga dengan aurat. Maka Rasulullah SAW mengisyaratkan dalam hadis ini bahwa aurat itu bukan hanya terlihat, tapi tergambarkan bentuknya. Paham ya, para jemaah sekalian, ya? Ya, jadi aurat itu bukan hanya oh kelihatan kulit, enggak. Kalau bentuk dari aurat itu kelihatan, itu sudah menunjukkan bahwa aurat itu tidak tertutup, bahwa aurat itu tidak tersikat, ya. Maka, ya, aurat dianggap tersikap ketika tidak melekuk suatu tubuh, ya. Nah, hati-hati para jamaah sekalian, ya. Ini diperingatkan mungkin, ya, kalau umahat insya Allah ana husnuzon, nah, tidak disinggung dari hadis ini insya Allah, ya. Tapi mungkin yang punya saudara atau mungkin punya anak perempuan, ya, peringati tentang hal ini, ya. Jangan sampai disinggung dalam hadis ini, ya. Yang tubuhnya mencondongkan, ya, menimbulkan bentuk lekuk tubuh, ya, dan rambutnya diikat seakan-akan menonjol seperti punuk unta, ya. Kaasnimatil bukhtil mailah, ya. Nah, seperti punuk unta yang menonjol. La yadkhulna jannah. Mereka dua golongan ini nggak bakal masuk surga. Wala yajidna rihaha, ya. Wala yajidna rihaha, ya. Artinya apa? Tidak akan mencium baunya aja nggak bakal mencium, ya. Nah, inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Padahal sesungguhnya bau surga itu sudah dicium dari jarak sekian dan sekian. Ya, kada wa kada itu sekian sekian atau begini begitu. Nah, hadis riwayat, ya, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, kita lihat, ya, dari tanda yang pertama, ya, Imam Nawawi menyebutkan bahwa disinggung dalam hadis ini dua kelompok yang akan terjadi pada hari atau pada suatu zaman. Karena ini belum tentu tanda besar, ya. Kalau kita bilang pada hari akhir itu sudah tanda besar, tapi pada suatu zaman nanti akan muncul semakin banyak pelakunya semakin dekat terhadap hari ini. Nah, coba kita koreksi para jamaah sekalian. Tadi kan kita singgung, ya, di awal pertemuan, ya. Kira-kira tanda-tanda ini udah banyak dong, gitu. Kita lihat di zaman sekarang, ya. Seorang wanita berpakaian namun tidak menutup atau tidak menutup lekuk tubuhnya, ya. Nah, itu yang perlu kita koreksi, ya. Nah, tidaklah tersembunyi bagi seorang pun apa yang kita saksikan pada hari ini, ya. Udah terjelaskan, ya. Tidak ada hadis Nabi yang dimaksudnya, tidak ada hadis Nabi yang bohong, yang tidak terbukti, pasti terbukti. Cuma kita tinggal tunggu waktu aja, ya. Bahkan disinggung oleh, ya, Imam Nawawi, wanita-wanita muslimah yang berpakaian namun hakikatnya tidak berpakaian. Lihat, ya, berpakaian namun tidak berpakaian, ya. Nah, ini yang disinggung dalam hadis sebelumnya, ya. Nah, kemudian di surat An-Nur ayat 31, wa qul lil mu'minat, dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, ya, yaghdudna min absorihin, hendaklah mereka menahan pandangannya, ya, wa yahfazna furujahun,
dan memelihara kemaluannya, ya. Wala yubdina zinatahunna illa ma zuharu minha, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali bagi yang pantas atau yang diperbolehkan syariat untuk menampakkannya. Apa sih perhiasan? Ustaz? Kan wanita kan boleh pakai emas, lelaki nggak boleh. Kok di sini peringatkan perhiasan nggak boleh kita tambulkan? Perhiasan wanita yang paling berharga adalah aurat, harga dirinya. Jaga itu. Ini disinggung dalam ayat ini. Ya. Maka jaga kehormatan wanita. Islam membawa syariat yang mana menghormati seluruh makhluk, bahkan hewan, tumbuhan itu dihormati dalam Islam. Lihat pada zaman jahiliyah, anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup seperti kisahnya, ya, eh, orang tua, ya, dari Abdurrahman bin Zaid, ya, yang mana semua saudara-saudaranya pada kaumnya sebelum datang Rasulullah menyembah berhala kecuali 4 orang Quraisy, salah satu Abdurrahman bin Zaid, orang tua dari Abdurrahman bin Zaid, ya, melihat kekejian saudaranya mengkubur hidup-hidup anak perempuan yang baru lahir. Lihat, kemudian Islam, ya, ya'ti yukhrija zulmati ilan nur. Islam membawa syariat hidayah untuk mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Wanita dihormati, ya. Tumbuh-tumbuhan, hewan diberikan kasih sayang. Lihat, ya, tinggal kita aplikasikan, ya. Ya, zuhal fasadi fil bahri wal bahri bima kasabat aidinnas, sesungguhnya telah rusak lautan, daratan. Karena apa? Tangan manusia. Dan syariat Islam itu sudah memperingatkan, ya. Atufsidunal ardo ba'da islahiha, ya. Jangan kalian rusak, kata Allah, setelah kita perbaiki bumi ini, ya. Agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, bahkan memberi hikmah dan faedah yang begitu banyak. Tinggal kita gimana mempraktekannya, ya. Ya, baru, ya, kemarin Anda lihat, ya, banjir di Bekasi, ya. Nah, ada sebuah video, ya, ketika ada banjir, ya, penduduk itu malah buang sampah di aliran banjir itu. Jadi, ya, ini udah tahu lagi banjir, malah buang sampah sembarangan, ditumpahkan dari tong sampah lagi langsung, ya. Nah, ini bentuk bagaimana nggak mengamalkan, kan, ya. Kalau dia tahu peringatan dari Allah, dia tahu dampaknya, ya, berpendidikan dengan benar, seharusnya tidak melakukan hal tersebut, ya. Nah, maka pentingnya kita mempelajari ilmu agama, mempelajari segala ilmu yang penting dalam dunia. Bukan hanya ilmunya saja, namun moral dalam beragama itu penting. Ya. Bahkan dalam kita lihat, ya, Indonesia yang, ya, sudah ada kurikulum dari 1964, ya. Kemudian dari 1968 sampai sekarang kurikulum merdeka, semua itu ingin menanamkan, ya, moral, ya, perilaku. Namun bagaimana mengaplikasikan, ya, dan semuanya setuju, pasti pendidikan utama adalah keluarga. Maka didiklah keluarga kita agar berakhlak mulia, tidak merusak, tidak disinggung dari hadis-hadis sebelumnya. Ya. Nah, Allah alam, mana nggak tahu bagaimana kondisi para jemaah sekalian, tapi peringati, ya, terutama anak-anak perempuan, ya, untuk menjaga, menahan pandangan. Ya, laki-laki juga kalau menahan pandangan, ya. Nah, memelihara, ya, harga dirinya, ya. Nah, jangan menampakkan perhiasan bukan kepada mahramnya. Teman sekarang, naudzubillah min dzalik, ya, ditampakkan kepada yang bukan mahramnya. Makanya banyak sekali, ya, kasus-kasus asusila, ya, kasus-kasus yang tidak pantas, ya, ya, karena menampakkan bukan pada mahramnya. Ya, rapih itu bukan untuk berhias, ya, para jemaah sekalian. Bedakan rapih dan juga menonjolkan perhiasan, bedakan. Ya, rapih-rapih aja, nggak perlu kita menonjolkan perhiasan, ya. Nah, ini mungkin para jamaah kan lebih tahu prakteknya, ya. Karena sendiri tidak bisa menggambarkan bagaimana detailnya. Karena anak pribadi nggak punya saudara perempuan dan juga belum punya anak perempuan, ya.
Tapi wallahu alam, nah inilah bagaimana ya disinggung dari hadis Bukhari Muslim dan juga surat An-Nur ayat 31 ya. Nah, begitu pula tidak tersembunyi. Maksudnya apa? Sudah nampak pada zaman sekarang. Lihatlah pada hari ini. Hari ini nggak perlu besok, nggak perlu kemarin. Hari ini nih. Ya, berapa banyak kepala wanita yang bertabaruj. Tabaruj itu berhias. Kepalanya aja udah. Ya. Nah, kita keluar nanti untuk bekerja bisa. Mungkin nggak nyampe berapa ratus meter gitu. Pasti ketemu. Ya. Bagaimana mereka membentuk rambut. Ya. Hingga berupa bentuk unta. Ya. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Inilah hikmahnya kita belajar agama. Ya. Nah, wallahu alam ya mungkin banyak orang menyepelekan. Kenapa sih Allah memperingati hal tersebut? Ya, memang ada hikmahnya. Terbukti nggak hikmahnya? Nah, kalau kita yang beriman, ya kita tidak akan memikirkan hal tersebut. Yang kita pikirkan pasti adalah bagaimana Allah itu menurunkan syariat, pasti ada hikmahnya. Nggak mungkin nggak. Cuma kita nggak bakal nyampe akalnya mungkin. Ya, nah, telah kita singgung ya di pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa ya akal manusia tidak bisa menalar seluruhnya. Ya, nah, kalau bisa, ya, berarti seakan-akan Allah menciptakan sesuatu yang mana lebih dari kekuasaan Allah. Ini sudah di banyak khilaf nih. Kalau Allah itu kan berkehendak segala sesuatu ya para jemaah sekalian. Bisa nggak Allah membuat sebuah makhluk yang lebih agung daripada Allah? Bisa nggak? Pertanyaan itu. Ya, tentu tidak bisa. Jawaban para ulama tidak mungkin seorang raja bisa ada yang menandingi seorang raja lagi. Ya, karena raja itu yang paling tinggi kedudukannya, maka tidak mungkin. Ya. Nah, itulah bagaimana khilaf pada zaman sekarang fitnah begitu banyak. Ya. Nah, makanya banyak golongan yang mengatakan Allah itu hanya menutupi kekurangannya. Bagi mereka itu Allah banyak kekurangan sebetulnya. Ya. Karena Allah itu bisa membuat zat yang lebih agung. Dan sekarang terbukti banyak kekurangan atau kerusakan di atas bumi bumi karena kekurangan agungnya Allah. Itu banyak yang berpendapat seperti itu. Hati-hati para jemaah. Ya. Terutama kepada yang baru belajar atau mu'alaf. Ya. Mereka menyampaikan itu dengan akal loh. Ya. Masuk akal loh mereka nyampein kayak gitu tuh. Dengan penjelasan yang kelihatan pintar sekali. Ya. Hati-hati. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut ke tanda yang keenam, ya. Menghiasi masjid dan berbangga-bangga dengan bukanlah menghiasi masjid itu baik ya. Nah, kan di mata manusia. Lah, tapi bukanlah Masjidil Haram itu bagus ya, gitu kan? Nah, maka kita bahas ya, di pembahasan kali ini, ya. Rasulullah SAW bersabda, Inna min asrotil sa'ati ayat tabahan nasu fil masajid. Salah satu tanda hari akhir adalah berbangga-bangga dari keagungan masjid. Membangun masjid. Wow, masjidnya bagus. Kemana Anas lupa ya? Hagia Sophia ya, yang di Turki itu. Ya. Nah, karena teman anak ada yang kuliah di Turki itu, dia menyampaikan Hagia Sophia itu masjid, tapi masih ada gambaran atau bukan patung ya, gambaran di langit-langit itu Bunda Maria ya. Masih ada bentuk bahkan wajahnya. Ini salah satu yang mungkin disinggung dalam hadis ini. Ya, untuk keindahan masjid menjadikan tempat wisata. Ya, apalagi di Jawa Tengah di daerah Solo dan Jogja itu banyak ya masjid jadi wisata. Bagus memang. Ya. Karena lupa masjid apa ya. Daerah Surakarta itu atau daerah Karanganyar ya. Masjidnya bagus itu. Jadi masuk pintunya udah kayak pintu Nabawi ya. Jadi banyak pintu. Ya. Kemudian di dalam itu ada ikan, ya. Ada kolam ikan. Ya. Kemudian tempatnya juga oke lah enak. Ya, tapi itu disinggung dalam hadis ini. Ya. Jadi masjid itu bukan tempat ibadah lagi, buat bangga-banggaan gitu. Banyak ke masjid ya ketika azan nggak sholat gitu kan. Ada zaman sekarang ya mungkin pada zaman sekarang juga lebih mengetahui ya. Ada ya kayak gitu. Nah, maka ya Syekhul Ibnu Abbas ya, atau sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya, berkata mengomentari
dalam hadis ini. Nah, mereka benar-benar akan menghiasi sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani menghiasi tempat ibadah. Ya. Nah, melihat pada penyebab terjadinya Raja Abrahah menyerang kota Mekah. Ya. Raja Abrahah itu iri kan terhadap Ka'bah. Akhirnya Raja Abrahah membuat gereja yang begitu agung. Ya. Nah, maka muncullah fitnah yang merusak gereja Abrahah itu yang di Yaman. Itu adalah orang-orang Mekah yang tidak ingin ditandingi Ka'bahnya. Itu mulai tempat ibadah jadi tandingan. Ya, ini bahkan terjadi sebelum Rasul lahir. Ya, sampai harus ditenangkan oleh Abdul Muthalib sebelum Raja Abraham menuju Mekah. Ya, akhirnya Allah Subhanahu wa menurunkan mukjizatnya, apa? Menunjukkan keagungannya. Ya, dihancurkanlah ya pasukan Abraha itu seakan-akan seperti apa? Ulat yang menggerogoti daun. Ya, faja'alhum ka'asfim ma'kul. Maka dijadikan pasukan Abraha itu seperti dadaunan yang dimakan. Ya. Nah, kita lihat juga nih penulis ya kitab ini menyinggung lagi pada hari ini. Banyak udah di penjuru alam dimanapun. Ya. Tadi di Eropa ya di Turki. Ya. Di Saudi mungkin juga sudah banyak ya. Masjid Aisyah ya. Yang di Mekah itu ada Masjid Aisyah. Kemudian ada masjid-masjid yang kita kenal. Ya. Nabawi, Masjidil Haram. Yang mungkin tidak lepas dari singgungan hadis ini. Ya. Yang mana kita lihat ya dari sarana komunikasi, televisi, ya orang-orang pada membanggakan masjid bahkan menjadi tempat wisata loh. Ya. Ini disinggung dalam hadis ini. Ya. Nah, bukan berarti ya nah, memperbaiki masjid itu buruk, enggak. Oh masjid itu harus jelek, ya, enggak juga. Tapi jangan jadikan kompetisi dalam membangun masjid. Itu yang disinggung dalam hadis ini. Ya. Iza zahroftum masajidakum. Ketika kalian zakhrofa yuzakhrifu memperindah. Ya. Ketika kalian sudah memperindah masjid-masjid kalian. Wahilaitum masohifakum faddimaru alaikum. Dan kalian ya menghiasi, memperbagus mushaf-mushaf kalian. Ya. Maka kehancuran akan datang kepada kalian. Lihat ke masjid. Ada nggak mushafnya tersentuh? Ya. Nah, mungkin para jamaah yang lelaki ini pasti relate ya. Pasti tahu nih. Masjid bagus, jamaah banyak. Mushafnya dipakai cuma pas Ramadan doang. Atau bahkan Ramadan aja nggak kepake gitu. Orang teraweh pulang udah jadi kan. Maka ini mohon maaf ini di luar konteks. Kalau kita mau sedekah mushaf, kasih ke pondok aja. Lah emang nggak boleh ke masjid? Bukan nggak boleh para jemaah sekalian. Lebih bermanfaat ke pondok. Karena di pondok itu ada program dan mereka itu pasti mayoritas 80% ya pasti ada program yang khusus untuk Al-Quran baik menghafal atau menelaah tafsir atau mempelajari tajwid dan semua itu butuh Al-Quran. Lebih kepake, lebih kepake. Maka ini saran dari Ana ya. Ini nggak ada hadisnya ya. Ini saran. Kalau mau sedekah mushaf, lihat di mana tempat disalurkan mushaf tersebut. Ya. Banyak kan kayak mushaf-mushaf dibeli murah dari Saudi yang mushaf lama yang udah di apa gak kepake di Masjidil Haram dan Nabawi itu kan banyak mushaf gitu. Salurkan ke pondok. Apalagi pondok yang masih awal-awal merintis. Mereka itu bahkan buat beli apa bukan afan bukan beli buat apa ngebor tanah untuk sumur aja susah. Apalagi buat beli mushaf karena mahal mushaf yang Madinah kan. Kasih ke mereka itu lebih utama karena kepake. Gak cuma jadi hiasan masjid doang gitu kasarnya ya seperti hadis ini. Gak cuma jadi hiasan masjid doang gitu ya. Nah, itu yang disinggung dalam hadis ini. Maka mushaf itu dipakai bukan hanya jadi pajangan, ya.
Nggak perlu banyak-banyak ya, nggak perlu kita targetkan sehari harus setengah jus misalkan, dengan kesibukan yang bermacam-macam ya. Nah, sehari satu halaman oke kok ya. Nah, nanti kita lebih gempur lagi di Ramadan gitu kan ya. Nah, adapun mengenai dinding keindahan masjid ya, dengan berbagai bentuk maka akhirnya ya itu pun menjadi menuju kepada kepunahan dan kehancuran juga ya. Nah, masjid untuk indah-indah doang tapi nggak dipakai ya. Tapi bukan berarti masjid nggak boleh nyaman ya. Bedakan ya Pak Jamal sekalian. Ini yang disinggung dalam dalil-dalil sebelumnya adalah lomba-lomba dalam atau berkompetisi dalam membangun atau memperindah masjid, tapi nggak dipakai. Ya, tapi kalau dipakai nggak masalah. Apalagi menunjukkan untuk kenyamanan gitu ya. Ya dibangun untuk kenyamanan nggak masalah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut tanda yang ketujuh, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Nah, ya, udah banyak zaman sekarang lihat. Ya, ini mungkin di Jakarta apalagi ya, keluar rumah gitu ya. Ini pribadi Ana ya, Ana rumahnya di dalam gang ya. Itu keluar gang aja udah kelihatan gedung tinggi gitu ya. Saking sudah banyak gedung tinggi ya. Nah, ini yang memperingatkan Rasulullah ya. Mohon maaf, ini memperingatkan Rasulullah ya. Nah, kita hanya mengikuti bagaimana tanda-tanda tersebut itu disinggung ya. Walaupun ini ijtihad dari para ulama ya. Ini sayang ini hadisnya nggak disantumin. Ada hadisnya. Oh ini ada nih, memang udah diartiin ya. Nah, di hadis Jibril ya, yang mana mohon maaf ya, yang disinggung situ seperti ya pengembala kambing yang menyeker dan ya berpakaian lusuh namun ya berindah-indahan dalam eh, ternakannya. Artinya apa? Dia nggak memperdulikan auratnya, nggak memperdulikan harga dirinya. Yang ia pedulikan ada harta dan juga salah satunya apa? Gedung yang ia miliki ditinggi-tinggikan. Ya, kan ada ya gedung yang dibuat rekor tingginya kan. Nah, nah ini yang disinggung dalam ya tanda yang ketujuh ini. Ya, meninggi-ninggikan bangunan ya dan berlomba-lomba di dalamnya. Ya. Tapi di sisi lain ya berarti oh berarti nggak boleh saat bangunan ditingkat. Ya boleh aja, cuma jangan jadi suatu perlombaan. Ya. Nah, termasuk ya tanda yang keempat ya. Nah, Atfan ya atau yang ke-8 ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda ya tentang harta yang melimpah ruah. Ya, ketika orang sudah banyak menimbun harta, ya, sampai sulit untuk mencari orang yang disedekahkan, itu salah satu tandanya. Ya. Nah, bukan berarti oh harta banyak berarti nggak baik, enggak. Cuma ini salah satu tandanya. Ya, tanda-tanda hari akhir. Ya, la taqumus sa'atu hatta yakthura fikumul mal. Tidak datang hari kiamat sampai di antara kalian itu ada yang punya harta melimpah ruah. Fayafidu hatta yuhimma rabbal mal man yaqbaluhu minhu sodaqah. Sampai pemilik itu mencari-cari siapa yang mau menerima sedekahnya. Wa yud'a ilaihi rojulu fayaqula arobadi. Ya, lalu ketika seseorang dipanggil ya untuk diberikan, maka ia berkata, aku tidak menginginkannya, aku tidak membutuhkan. Ya, nah, walaupun wallahu a'lam. Ya, nah, kapan itu terjadi kecuali pada zaman Umar. Ya. Ini udah pernah kita singgung ya. Pada zaman Umar itu ya, sampai bingung Baitul Mal itu mau dikemanakan uangnya. Sampai seakan-akan para sahabat berkata Baitul Mal itu butuh untuk mengeluarkan zakatnya ya. Sampai ya Baitul Mal ini sampai punya nisab dan haus ini seakan-akan. Ya. Nah, insya Allah ya makanya salah satu kekhalifahan yang cukup sukses itu ya Umar. Nggak banyak fitnah, harta melimpah ruah, nggak banyak peperangan mudah gitu ya. Menguasai daerah-daerah sampai Maghrib itu kan pada zaman Umar. Ya. Nah, tapi ya kita lihat juga ya di sisi lain ya, selain harta yang melimpah ruah
Banyak orang yang sudah memiliki harta namun pelit, ya. Untuk bahkan kewajibannya aja pelit, ya, menghitung zakat pelit gitu ya. Mau apapun berat rasanya, ya. Nah, maka di sisi lain, ya, banyak orang yang mempunyai harta, ya, sisihkanlah sedikit aja, nggak perlu banyak. Kalau bisa banyak ya alhamdulillah, kalau nggak bisa ya kita sedikit aja untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, fisabilillah, ya. Nah, maka inilah yang mana disinggung dalam pembahasan ini, ya, tanda yang ke-8, ya. Ketika orang sudah memiliki harta namun lupa atau enggan bahkan mengeluarkan untuk sedekah, ya. Jangan, karena sudah banyak kemudahan, nah, untuk kita menyalurkan zakat, sedekah, infak, ya, salurkan, ya. Begitu banyak, ya, media dan juga sarana ya kita pakai, apalagi untuk kebaikan, ya. Hmm. Nah, banyak mufassir yang menyampaikan bahwa peristiwa ini akan terjadi pada zaman Nabi Isa, ya, atau pada zaman Imam Mahdi yang memimpin kaum muslimin, ya. Nah, nanti akan bersambung di tanda-tanda hari kiamat yang besar. Maka tanda-tanda yang kubro nanti kita bahas itu lebih panjang, ya. Nah, bahkan urutannya aja masih khilaf, ya. Ini sedikit kita spill yang besar. Jadi urutan yang besar itu tuh khilaf. Belum ada ulama yang menetapkan, oh ini nanti reh dulu, oh ini nanti dari matahari dari barat dulu, oh ini enggak. Masih khilaf. Tapi ada indikasi. Nanti kita bahas. Yang kesembilan, memakan harta riba. Banyak nanti kaum Nabi Muhammad, ingat kaum Nabi Muhammad itu seorang muslim yang sudah terbiasa atau bahkan sudah lumrah memakan harta riba. Disinggung dong. Ya. Hati-hati. Ya. Ya, zaman sekarang nggak bisa saat kalau nggak pakai riba. Ya, ini nih contohnya. Ya. Walaupun ya memang sulit, mau bagaimanapun zaman sekarang segala bentuk keuangan itu dipegang oleh kaum non-muslim. Ketika mau syariah, keamanannya kurang, administrasinya tidak sebaik yang non-syariah. Ya, memang kita tidak mungkiri. Di sisi lain, bagi pengusaha kan juga butuh keamanan. Ya, maka Anda pernah ditanya, Saat gimana? Saat sekarang keuangan syariah itu susah. Dan mereka pun ketika diusut belum tentu syariah. Ya, dulu Anda pas S2 itu tesis, Anda meneliti tentang asuransi syariah, ternyata yang berembel-embel syariahnya ternyata nggak syariah gitu. Ya, hanya mengubah nama gitu ya. Nah, mudorobah menjadi, ya, aslinya apa? Mudorobah yang aslinya ternyata adalah judi maisaro. Banyak ternyata, ya. Kafalah bil ujroh ternyata tetap aja mengambil riba buat dihutangin loh, ya gimana? Ternyata yang syariah, embel-embel syariah nggak syariah. Susah juga ya kita zaman sekarang ini yang sudah berembel-embel syariah aja dalam praktiknya tidak syariah, ya. Sulit memang. Ya, maka kita disinggung ya, memegang keimanan pada akhir zaman seperti memegang batu bara, ya. Sulit. Tapi ya kita usahakan semaksimal mungkin, ya. Apalagi yang, mohon maaf ya, mungkin para jamaah sekalian ada yang sebagai kondisinya juga seperti ini, ya. Sebagai pemegang polis asuransi misalkan, ya, hati-hati. Karena sejauh ini yang nama-namanya besar, ya, seperti, ya, banyak ya merembel-embel syariah. Menurut Anda pribadi belum ada yang syariah sih, kecuali yang apa, eh, lembaga kecil, ya. Ada yang benar-benar syariah, tapi susah berkembang. Harus produktif di sisi yang lain. Ya, karena zaman sekarang banyak berkembang itu dari kan mau hutang, nanti hutang bayar riba gitu kan. Bayar bunga ya, kalau zaman sekarang ngomongnya bunga lah. Bayar bunga, apa? Kemudian ada kredit, nah, keuntungan kredit. Kalau Islam kan nggak boleh. Nah, kita susah untuk bersaing, memang memang susah. Jujur aja, memang susah. Tapi mau bagaimana lagi? Syariat tetap syariat. Fondasi hidup kita tetap fondasi hidup kita. Tetap harus kita pegang. Ya. Rasulullah SAW bersabda, la ya'tiyanna zamanun la yabqa fihi ahadun. Tidak datang suatu zaman kecuali dimanapun tidak tersisa seseorang pun illa akala riba. Semua seorang itu pada zaman itu, semua orang pada zaman itu memakan harta riba.
Fa illam ya'kulhu asobahu min ghubar. Jika ia tidak memakan harta riba, ia akan terkena debunya. Ya, nggak untung kasar gitu loh. Ya, nah, seperti orang yang dia tekan debunya dong dikit gitu ya, untungnya ya. Kalau mereka nggak mau berinteraksi riba, bertransaksi dengan keribaan, nggak ada untungnya, kasar gitu. Nah, lihat zaman sekarang, relate nggak? Terjadi nggak zaman sekarang? Ya, hal-hal seperti ini. Coba sebutkan pada zaman sekalian. Interaksi apa yang nggak ada unsur ribanya di zaman sekarang? Susah loh. Seminim-minimalnya kalau nggak riba, pasti pernah diperdebatkan oleh para ulama. Contoh, mohon maaf, dompet digital. Contoh itu aja. Ya. Bahkan sampai sekarang fatwa MUI tahun 2017 yang masih berlaku ya. Nah, walau apa sudah direvisi tahun 2024, Anda sudah lupa. Ya, tentang ini Anda sebut merek aja langsung lah ya, seperti GoPay, OVO, ya. Ketika ada pay later, fatwa dasar MUI masih menganggap itu sebuah dainul bil ujroh. Artinya apa dainul bil ujroh? Kalau qardin jaro naf'an fahuwa riba. Itu riba. Jadi kalau misalkan contoh ya, kalau kamu pakai pay later ya atau hutang, pay later kan sebagai hutang. Kamu akan mendapatkan diskon 35%. Itu riba. Diskonnya riba. Utangnya boleh, diskonnya riba. Ya. Atau kalau misalkan pakai pay later dapat potongan harga. Ya. Misalkan 35.000. Nah, 35.000 itu yang riba. Wallahu a'lam. Itu yang masih anak pegang juga. Hati-hati dalam pakai pay. Tapi kalau sudah eh, apa dompet digital untuk membayar sesuatu ya udah nggak masalah. Cuma beda bentuk aja secara dengan uang fisik gitu ya. Tapi kalau yang masih seperti itu, wow, sampai sekarang sekarang kan masih berkembang tuh, ya. Mata uang digital, cryptocurrency, Bitcoin, ya kan? Nah, masih banyak khilaf kan? Ada yang memperbolehkan dengan syarat, ada yang mutlak tidak memperbolehkan karena masih goror naik turunnya harga. Ya, khilaf gitu. Peringatan anak apa aja mas? Sadu dzari'ah itu apa? Kehati-hatian. Kalau masih banyak ulama yang memperdebatkan, kita ambil sisi haramnya aja. Itu dulu, itu dulu. Ya, bukan berarti kita menghukumi haram ya. Kita tunggu sampai kejelasan beberapa ulama itu menyampaikan. Gak cuma satu, ingat. Masalah kontemporer, saran Anda jangan ambil satu pendapat ustadz. Ambil dari beberapa pendapat ustadz. Nanti kita compare. Ya, karena pasti ada ustadz yang mengatakan ini masih nggak boleh. Ini oh ini udah boleh misalkan. Kita lihat kenapa ustadz mengatakan itu boleh. Apa lebih jelas, apa dia lebih menguasai, atau dia lebih tahu ternyata akadnya, atau boleh dengan syarat misalkan. Nah, ini saran aneh. Jadi jangan terhadap satu ustadz. Kalau kontemporer ya, kalau masalah akidah ya boleh, karena akidah la khilaf fiha. Akidah nggak ada khilaf. Tapi kalau masalah kontemporer fikih, hati-hati. Ya, jangan sakit terhadap satu ustadz. Ya, ustadz yang lain pasti berijtihad kok. Nah, ya ini nih yang mana disinggung riba. Ya. Sekarang bingung ya pada zaman sekarang riba itu udah banyak namanya gitu ya. Bunga, ya potongan harga yang berbentuk dari akad sebelumnya. Kalau korden jarun apa setiap hutang atau akad yang ada keuntungan di luar yang dipungut itulah riba. Ya. Makanya itu ya. Kalau zaman Rasul kan atau zaman jahiliyah ya membayar hutang ketika sudah lebih sebulan misalkan. Bayar hutangnya nambah 15%. Itu kan zaman sekarang kan di bank seperti itu. Bunga ya demi keuntungan. Itu yang disinggung. Tapi zaman sekarang kan banyak selain yang dari bunga bank itu kan. Hmm. Kita lanjut ya ke dalam satu ayat ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqa minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman bertakwalah dan jauhilah sesuatu yang dari ada unsur riba-ribanya. In kuntum kalau kalian itu orang-orang beriman ya. Fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih ya. Nah, kalau kalian belum melakukan hal tersebut ya
Maka ya hati-hatilah nanti ya Allah dan Rasul akan memerangi kalian. Ya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Ya. Dan ya jika kamu bertaubat ya dari pengamen riba tersebut maka ya bagimulah harta pokokmu atau harta yang halal bagimu. Allah tidak pernah menzolimi dan juga tidak pernah ya menganiaya atau tidak pernah menzolimi. Ya. Nah, maka di sini ya yang sudah pernah berantasi riba bertaubat ya. Nah, bertobat tentang apa hal-hal yang diambil dari riba tersebut ya. Dan ya kalau bisa sisihkan mana yang halal mana yang haram ya. Ya, memang terasa untung kok riba ya, untung banget bahkan bunga berlipat-lipat enak gitu kan. Ya, tapi itu yang nggak boleh riba itu. Ya, maka sisihkan dari ayat tersebut ya. Coba disisihkan ya. Nah, kemudian tanda-tanda yang ke 10 berarti ya. Nah, ketika amanat itu sudah tidak dihargai. Baru banget Anda lihat video. Ya, ada orang bersumpah bahwa ia adalah penjaga neraka gitu. Lihat, nah, orang udah mudah-mudah bersumpah loh. Dan itu kalau kita beriman itu udah pasti kebohongan. Sampai dia demi Allah, ya, bumi ini ya bahkan dia nyebut kota gitu ya. Tidak akan aman kalau tidak ada akan saya gitu ya. Wah, saya mikir nih orang gimana ya. Pertanggungjawabannya itu berat. Dan itu ya Anda lihat potongan ya. Anda nggak tahu ini orang seperti apa ini ya. Ya, wallahu alam ya. Dan banyak yang mau dengerin gitu ya, Mas. Insya Allah. Ini zaman mana suatu kepercayaan itu sudah tidak ada harganya, ya. Nah, maka ya, nah, dari hadis Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang Badui, ya kapan datangnya hari kiamat, dia berkata, ya, nah, nah, maka sebagian dari orang itu berkata beliau mendengar apa yang disampaikan, ya, tetapi beliau membencinya, ya. Nah, jadi ketika orang yang menyampaikan sesuatu yang hak, tapi yang benci, ya, karena membenci sesuatu yang kebenaran. Nah, dan sebagian lain berkata tidak begitu, tapi beliau tidak mendengarnya. Nah, artinya apa? Banyak cekcok. Ya, perkataan itu udah nggak bisa dipercaya. Bagi zaman sekarang ada AI gitu ya. Loh, tapi ini nggak benar seperti itu. Wah, ya jadi yang benar yang mana nih? Gitu kan? Ya. Mana pena tentang kiamat tadi? Ya. Jadi sampai harus ditulis. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Idza duyi'at al-amanah." Ya, ketika amanah itu sudah disia-siakan, nggak ada lagi orang yang bisa dipercaya. Fantazir sa'ah. Maka tunggulah hari kiamat. Ya. Nah, qala wa kaifa idu'atuha? Bagaimana cara menyanyiakan amanah itu? Ya. Qala idza wussida amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah. Ketika menyerahkan urusan terhadap bukan ahlinya maka tunggulah kiamat. Ini kan menyebabkan fitnah ya pada zaman sekali. Orang ngomong tentang medis misalkan. Ya, tapi nggak ada ilmunya. Ya. Wah, itu begini begitu tentang medis misalnya. Tapi nggak ada ilmunya ini nih. Orang nggak ada ilmunya banyak ngomong kasar gitu lah. Disinggung dalam hadis ini. Ya, orang tidak berpendidikan ngomong pendidikan. Dan makanya banyak fitnah kan. Ah, sekolah nggak sekolah sama aja kerjanya gitu kan. Nah, karena dia nggak berpendidikan. Ya, orang tidak paham tentang agama berbicara tentang agama. Oh ini halal ini haram. Tahu dari mana Pak Bu? Ya nggak boleh lah seperti itu. Itu pasti haram lah. Haram itu hukum para jamaah sekalian. Harus ada dalilnya. Ini nggak boleh. Tahu dari mana, Pak? Bu, nggak boleh. Ya nggak boleh lah. Ini kan begini begitu. Tahu dari mana? Ulama itu ya meneliti suatu perkara itu bahkan mengusut dari dalil, dari kaidah fikih, dari ijma sebelumnya. Enggak, wah ini rugi, haram. Wah ini nggak baik menurut saya, haram. Nggak kayak gitu. Hati-hati ini bagi yang mungkin baru belajar juga ya. Hati-hati ya. Banyak yang baru masuk atau baru belajar itu saklek gitu ya.
Wah ini haram, ini bisa kafir ini kayak gini. Wah bahaya. Ingat keharuman, kekafiran, tidak sah itu perkataan yang jangan sering diucapkan kalau tidak pasti ada dalil. Kalau ada dalilnya boleh, misalkan ya sholat sudah terbahak-bahak tertawa. Oh berarti mas sholatnya nggak sah atau mbak sholatnya nggak sah. Ya ada dalilnya seperti ini ya. Para ulama dalam kitab Majmu' Shaghir dijelaskan bahwa ya tertawa terbahak-bahak termasuk dari pembatal sholat. Pendapat Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Bahkan jumhur ulama. Nah itu boleh. Ada dalilnya. Tapi kalau wah ini pasti haram ini. Orang nggak jelas kok akadnya. Tahu dari mana? Orang yang berkata itu sudah pernah cemplung belum terhadap hal-hal seperti itu. Ya, seperti kripto, Bitcoin kan banyak yang haram itu haram-haram. Orang yang mengatakan haram itu udah pernah belum dia bertransaksi kripto dan juga Bitcoin? Tahu nggak bagaimana naik turun harga Bitcoin atau kripto? Tahu nggak bagaimana transaksinya? Kalau nggak tahu jangan ngomong, ya. Jangan menghukumi dari diri sendiri. Biarkan para ulama berijtihad. Kita tinggal mengikuti aja. Karena kita bukan ranah kita, ya. Bahkan sampai sekarang para ulama kan masih meneliti, ya. Fatwa itu masih banyak berubah loh, ya. Seperti fatwa dari DSN MUI ya. Nina sering sekali mengunjuk kepada DSN MUI karena memang lebih terstruktur, lebih bagus. Kalau kita fatwa itu fatwa dari apa Yayasan Al Irsyad itu kadang kurang terstruktur gitu, nggak tertulis gitu. Kalau bagus tertulis bagus, biar kita bisa menjadi rujukan, nggak cuma dari video. Ya, yang sebelumnya GoPay itu diharamkan karena merugikan, ya, merugikan driver. Sekarang kan sudah ada keamanan dari pihak Gojek. Akhirnya diperbolehkan pada tahun 2021 atau 2019 gitu. Itu kan jelas, ya. Mereka berikhtihad gitu kan. Pakailah seperti itu. Ya. Kita tinggal ikuti. Oh, mereka berdalil karena seperti ini seperti ada alasannya. Kalau fatwa itu nggak mungkin nggak ada alasan pada zaman sekarang. Pasti ada alasan. Tinggal kita lihat alasannya benar atau tidak. Ya, seperti kias sohe atau kias batil. Maka ini termasuk juga para asatidzah kita harus cerdas dalam menyampaikan kepada para jamaah. Ya, para ulama juga harus cerdas. Ustadz-ustadz kita juga harus cerdas. Ya, jangan udah ngeliat satu fatwa haram. Oh jangan. Ya fatwa memang dalil. Tapi kita tunggu sampai yang mana banyak atau jumhur ulama, ya banyak ijma para asatidzah kita. Oh udah ini nggak boleh. Udah jelas nih. Ya. Seperti asuransi, bunga itu kan udah jelas. Ijma para asatidzah kita udah jelas. Ya. Nah, inilah bagaimana amanah itu udah sulit, ya. Sampai zaman sekarang aja semua terbelah karena orang nggak amanah dalam ucapannya. Bisa nggak mempertanggungjawabkan ucapannya gitu kan? Ya. Itu yang perlu kita singgung ya. Ya, termasuk dari anak yang menyampaikan ini. Bisa nggak Anda mempertanggungjawabkan apa yang telah kita sampaikan bersama? Ya, maka harus dipikirkan apa yang diomongi gitu ya. Nah, harus ada dalilnya. Ya. Nah, kemudian tanda yang ke-11 meniru perilaku orang-orang kafir. Nah, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Hmm, Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia darinya. Ya, laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, anak-anak muda berperilaku atau mengikuti budaya-budaya sekuler, ya, hati-hati, ya. Mungkin Anda pernah kisahkan kepada para jamaah sekalian, Anda pernah sholat di pom bensin, rest area lah. Orang anak muda ya, mungkin sekitar SMP-an ya, sholat ya pakai celana jeans gitu. Ya jeansnya nggak masalah, tapi bolong-bolong sampai bagian betisnya apa lututnya itu kalau ketika duduk dua rakaat tuh kelihatan. Ya ini gimana ya? Tidak teredukasi kah aurat-aurat gitu kan? Hati-hati. Itu dari budaya-budaya barat ya. Nah,
la taqumus sa'atu hatta ta'khudhu ummati bi akhdhil quruni qablaha. Tidak terjadi hari kiamat sampai mengambil perilaku umat-umat sebelumnya. Sibron bi sibrin, sedikit demi sedikit. Bidhiro'an bidhiro'in, sahasta demi sahasta. Faqila ya Rasulullah, kafarisa wa Rum, apakah seperti orang-orang kita mengikuti Persia dan juga Rum? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa minan nasi illa ulaik. Dan manusia mana lagi selain dari mereka? Ya. Waman annasu illa ulaik. Dan ya siapa lagi kalau bukan mereka yang akan kita ikuti? Ya, hati-hati ya. Ini udah disinggung. Bahkan pada zaman Rasul peringati ya, jangan sampai ikuti ya kebiasaan orang ya Persia dan juga Romawi. Ya, seperti orang-orang yang baru masuk Islam di Fathu Makkah ingin mengikuti persembahan orang-orang Badui kan, yang menyembah Tuhan mereka masih pakai patung gitu. Hati-hati ya. Sejengkal demi sejengkal ya. Udah, nanti udah ya dikit demi dikit nggak sadar gitu ya. Nah, itu udah termasuk pada zaman sekarang ya. Nggak sadar nih tiba-tiba kita ya udah ikutin budaya sekuler. Ya, nggak semuanya buruk ya, tapi hati-hati, peringatkan ya. Nah, jangan sampai budaya tersebut menyelisihi syariat ya. Nggak masalah kalau misalkan nggak menyelisihi syariat. Nggak masalah kalau nggak menjadi suatu apa namanya menghambur-hamburkan harta nggak masalah. Tapi kalau saya menyelisihi syariat, menghamburkan harta, membawa mudorot, hati-hati ya. Karena pernah pelatihan di sekolah itu bahkan perkataan kotor itu udah jadi lumrah. Anak-anak SMP itu udah ya Allah ya hati-hati ya. Ini di sekolah bahkan sekolah ini ya sekolah agama ya madrasah aliyah. Aduh hati-hati ya. Ini di madrasah aliyah. Bagaimana di sekolah umum negeri itu? Ya, Anda nggak tahu ya. Tapi mungkin pada zaman sekarang punya anak-anak yang di sekolah swasta atau negeri mungkin lebih mengetahui kondisinya seperti apa. Ya. Nah, wallahu alam bisawab ya. Nah, mungkin ya sampai sini yang bisa kita ya bahas bersama ya. Nah, nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya di hari Kamis. Wallahu alam bisawab. Ya. Nah, ini mungkin dari para jamaah sekalian tafadhol biar ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan ya. Nah, dari kita bahas bersama ya. Nah, tafadhol dari para jamaah sekalian. Nah, biar ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan untuk kita bahas bersama. Nah, itu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Sekarang banyak masjid ya beberapa gitu yang memahami situasi kondisi masyarakat. Seperti contohnya tadi ada jamaah yang pakai jeans bolong-bolong gitu. Kemudian itu menyediakan sarung dan rompi. Oh Itu ya, boleh, Ustadz. Karena boleh. sering pakai kaos yang apa tuh namanya belakangnya ada tulisan-tulisan gitu. Oh ya, betul betul. Nah Ya, itu tuh juga mengganggu kan? iya, dan itu disediakan rompi gitu di Ah, masjid. oh ya, betul juga Tapi ya. kadang-kadang apa namanya jamaahnya juga nggak mengetahui kenapa Hmm, disediakan itu, jadi nggak dipakai juga sampai apa namanya pengurus masjidnya mengingatkan itu pakai sarung atau gini gitu. Itu boleh ya, kan ya? boleh Itu boleh. salah satu upaya gitu ya Ustadz ya. Ya, dan itu upaya buat masjid mengedukasi juga kan para jamaahnya ini. Ya, Pak, nggak boleh Pak pakai celana jeans bolong-bolong pakai sarung. Nah, ini disediakan. Atau baju yang bergambar coba ditutupi pakai rompi ya. Nah, itu iya ya ada ya. Insya Allah itu bagus itu sebetulnya. Ya, lebih bagus lagi kalau dia teredukasi ya. Ya kita nggak bisa nyalain juga sih. Maksudnya kan banyak orang awam lah di Indonesia apalagi. Dan itu ya mereka mungkin nggak belajar agama bagaimana ya. Ya, apalagi kalau yang buat bawa bapak ya. Kalau Jumatan tuh pasti banyak ya. Macam-macamnya tuh banyak ya. Itu ya kelihatan. Itu iya. bagus bagus.
Ya, boleh itu, boleh, insya Allah. Ya. Nah, walaupun kan ya ini di luar konteks ya Mas ya. Kan dia nggak tahu ya kalau aurat itu bahkan sampai dengkul itu ada loh yang nggak tahu ya. Ya mungkin itu ya itu kan kesalahan dia pribadi. Tapi di sisi lain masjid sudah berusaha untuk menenggalingi tersebut ya sudah. Ya kalau dia nggak sadar ya kesalahan dia gitu. Karena zaman sekarang nggak ada alasan orang tidak tahu terhadap hukum agama. Ya, karena media sosial udah di mana-mana kan. Sekarang kajian 3 menit aja jadi. 3 menit aja dipotong tuh jadi. Ya wallahu alam bisa ya. Itu bagus ya, bagus bagus untuk masjid. Ya walaupun bisa masjid-masjid yang besar ya, yang udah mengetahui hukumnya ya. Memang kadang kalau masjid-masjid yang di daerah atau di kampung bahkan sarung aja nggak dilondri-londriin. Gitu. Nah, Allahu alam bisawab. Ya. Nah, tafadhol mungkin dari para jamaah yang lain bila ada yang ditanyakan atau disampaikan ya. Hmm. Dan insya Allah sudah cukup ya pembahasan kita pada pagi hari ini ya. Insya Allah ya. Nah, kalau sudah cukup pembahasan kita ya. Nah, kita tutup pertemuan pagi hari ini ya. Dan insya Allah yang kita itu menjadi amal jarah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Amin. memperberat amal soleh kita di Amin, hari amin. akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Insya rabbal Allah kita bisa alamin. terhindar dari fitnah dunia dan juga fitnah akhirat. Bisa Amin. bertemu dengan umatnya Rasulullah SAW dengan akan dosa-dosa telah diampuni, amal soleh kita dilipat gandakan dan menuju pintu surga yang kita inginkan. Ya, amin ya rabbal Amin. alamin. Karena grup Betul. ya kelas kita namanya Al Abror itu bukan cuma nama doang, tapi untuk doa kita agar kita mendapat kebaikan yang banyak ya. Amin, Amin. amin. Allah ya. Calon Nah, putranya Mas Safir. Al-Ab wallahu alam ya. Belum nikah aja udah nyalon-nyalonin. Wallahu sudah alam ya. mendekati insya Allah. Amin, amin. Insyaallah ya. Amin. 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 Insyaallah ya, nah, minta maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan dari kita bahas bersama Anastafi ya atau kalaman ghairu mubarih atau ucapan yang kurang berkenan sekali lagi minta maaf sebesar-besarnya. Ya, barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanallah wa bihamdika bihamdika Alhamdulillah. asyhadu an la Asyhadu ilaha an la illa asyhadu an la ilaha anta ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik.